Belum lama ini, Indonesia kembali dihebohkan dengan hilangnya artis tanah air di luar negeri. Setelah hilangnya Emril Khan Mumtaz di Swiss, kabar kali ini datang dari artis multitalenta yang akrab dengan sapaan Caca atau Marshanda. Diketahui Marshanda kini telah menjalani terapi pengobatan dari penyakit bipolar yang dideritanya di Los Angeles, Amerika Serikat. Meski berangkat sendirian dari Indonesia, ia di sana ditemani oleh sahabatnya yang bernama Sheila Salsabila yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Kabar hilangnya Marshanda diunggahnya oleh Sheila di media sosial, bahkan sempat meminta pertolongan dengan Pak Jokowi. Namun akhirnya setelah dilakukan 2 hari pencarian, Marshanda pun ditemukan di sebuah lingkungan yang terkenal berbahaya. Beralih dari kabar tersebut, faktanya Marshanda merupakan artis yang terlahir dari keluarga kaya. Bahkan jauh sebelum ia menjadi terkenal. Ia merupakan pewaris dan cucu dari Sofyan Pondai yang memiliki sejumlah bisnis penginapan, bahkan sempat dijuluki Raja Hotel. Karena kakek dari Marshanda tersebut merupakan pendiri hotel syariah pertama di Indonesia. Artis yang berparas cantik ini mengawali karirnya semenjak kelas 1 SD menjadi seorang bintang iklan dan memulai debut pertamanya pada tahun 2000 di sinetron Bidadari bersama Ayu Azhari. Sinetron ini berhasil mengantarkan Marshanda dalam kesuksesan karirnya. Tawaran judul sinetron terus berdatangan kepadanya, hingga akhirnya ia pun melebarkan sayapnya menjadi seorang penyanyi sekaligus presenter. Di saat karirnya mulai memuncak, tak heran ia pun didekati oleh beberapa laki-laki tampan lawan mainnya di sebuah judul film dan sinetron. Salah satunya adalah Baim Wong. Marshanda dan Baim Wong dikabarkan terlibat cinta lokasi dalam sebuah sinetron berjudul Benci Bilang Cinta. Setelah putus dari Baim Wong, akhirnya Marshanda dikabarkan berpacaran dengan aktor tampan bernama Ben Kasyafani. Berbalut hijab cantiknya, akhirnya ia memutuskan untuk menikah muda pada tahun 2011. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama Sienna Amira Kasyafani. Namun, ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya pada tahun 2014. Namun, siapa sangka di balik kesuksesan Marshanda saat itu, ia menyimpan sejuta luka yang ia pendam selama puluhan tahun. Ia mengaku depresi sejak kecil akibat kegagalan pernikahan kedua orang tuanya. Bahkan sempat mengalami bullying sewaktu menginjak sekolah dasar. Hal itu diungkapkan dalam video beberapa menit yang diunggahnya di media sosial. 1 tahun setelah perceraiannya dengan Ben Kasyafani, warganet kembali dihebohkan dengan keputusannya untuk tampil melepas hijabnya. Tak lama setelah itu, ia didiagnosa mengalami gangguan mental bipolar akut yang menyebabkan ia kehilangan hak asuh anaknya Sienna. Masih dalam masa pengobatan bipolar yang dideritanya, ia kembali divonis mengidap tumor payudara. Bahkan, tumor payudara itu dikatakan lebih dari 1. Cobaan seakan terus datang bertubi-tubi kepadanya. Meski berusaha tabah dan kuat, namun kenyataan itu membuat Marshanda resah dan sempat membicarakan tentang kematian. Dalam kondisinya yang mulai memprihatinkan, membuatnya ingin bertemu dengan ayah kandungnya yang sudah lama meninggalkannya. Hingga akhirnya ia kembali terkejut karena mendapati ayah kandungnya ditemukan menjadi seorang pengemis. Kabar tersebut sempat ditepis olehnya. Ia meyakini bahwa ayahnya bukanlah seorang pengemis, namun pengidap bipolar akut yang tak mau menjalani pengobatan, hingga akhirnya ia berpenampilan lusuh layaknya seorang pengemis. Dalam podcastnya dengan Doni Sumargo, ia mengatakan bahwa ia tak pernah ragu untuk menceritakan pengalaman hidupnya kepada orang banyak. Karena ia yakin bahwa memang gak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua orang sedang berjuang dengan segala ujian dalam hidupnya masing-masing. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu, aksinya berjoget tak terkendali di depan kamera kembali menuai banyak perhatian dari warganet. Tak hanya sampai di situ, ia seringkali memperlihatkan kondisinya yang semakin memprihatinkan. Tiba-tiba terlihat sering menangis di media sosial dengan kalimat yang melantur. Meski begitu, ia berulang kali mengatakan bahwa ia sedang baik-baik saja. Ia tidak sedih, ia akan selalu semangat dan yakin bahwa setiap penyakit pasti bisa sembuh dan dia akan berumur panjang. Begitulah lika-liku kehidupan Marshanda hingga dikabarkan hilang di Los Angeles. Semoga Marshanda lekas membaik dan diangkat segala penyakitnya. Dengan ini kami memohon untuk semua penggemar Marshanda di Indonesia
ikut turut serta memberikan dukungan dan semangat kepada Marshanda melalui akun media sosial pribadinya. Dari kisah Marshanda, kita belajar untuk tidak menilai terlalu cepat terhadap orang lain, karena mental dan psikis orang lain hanya ia dan Tuhannya lah yang tahu. Demikian kabar terkini dari SK TV, sampai jumpa di video selanjutnya.